baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Aisyah, silakan pimpin doanya. Ibu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aisyah telah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita bernyanyi ya. Semuanya berdiri. Berdiri. Kita nyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Tahu kan dari lagu kemerdekaan? Tahu, Bu. Ya tahu ya. Pimpin sama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di Tanjung Badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, tadi kita nyanyi lagu apa? Hari Kemerdekaan. Kapan hari kemerdekaan itu anak-anak? Bu, Kapan hari kemerdekaan itu? 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, biasanya kan ikut lomba tidak 17 Agustus? ikut, Bu. Kan? Nah, tanpa kalian sadari dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjalankan 17 Agustus atau kita juga memperingati hari kemerdekaan kita seperti mengikuti lomba, ya kan? Di rumah maupun di lingkungan sekolah. Biasanya Aisyah ikut lomba apa? Bakaran, Bu. Ya, seneng kan? Seneng lah, Bu. Makan kerupuk, Bu. Yaitu kita memperingati hari kemerdekaan 14 Agustus dengan diadakannya lomba ya. Juga pengibaran bendera. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Kemerdekaan Indonesia, Bu. Kemerdekaan Indonesia. Iya, benar, kurang tepat ya. Tapi hari ini kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan baca teks proklamasi, siswa diharapkan mampu menentukan informasi melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Nah, setelah membaca teks proklamasi, siswa diharapkan mampu menemukan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, setelah mengamati tumbuhan, siswa diharapkan mampu memeriksa ciri-ciri tumbuhan terkait ciri-cirinya dan habitatnya dengan tepat. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, Bu. Siap. Oke, anak-anak, di sini Ibu ada bawa bendera. Bendera apa? Putih, Bu. Kapan kalian melihat bendera merah putih? 17 Agustus. Selain 17 Agustus di mana? Di sekolahan, Bu, biasanya. Iya, di halaman sekolah kita juga berkibar bendera merah putih. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, bendera merah putih ini dilambangkan dengan warna merah dan warna putih. Yaitu warna merah melambangkan berani dan warna putih melambangkan suci. Jadi, bendera merah putih kita Indonesia ini berani dan Suci. ya, berani dan suci. Nah, selanjutnya Ibu ada teks tentang proklamasi. Siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Saya, Bu. Aisyah, silakan maju ke depan untuk membacakan teks proklamasi bangsa Indonesia. Baik, Bu. Silakan bacakan di hadapan teman-temannya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah, bisa dibawa ke mejanya ya. Iya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya siapa yang membacakan teks proklamasi pertama kali? Bukan
tanggal 17 Agustus 1945. Tahu kan? Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Sudah? Ibu ada teks tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, sudah dapat semuanya. Sekarang ibu juga ada soal untuk kalian. Tapi sebelum kalian menjawab soal tersebut, ibu mau ajarkan kalian cara menjawabnya. Ini ya, itu di situ terdapat peta konsep. Peta konsep tersebut terdiri dari beberapa unsur pertanyaan, yaitu apa saja, apa, mengapa, Mana, siapa, dan bagaimana. Nah, dari pertanyaan itu kita singkatlah menjadi adik Simba. Tahu adik Simba? Tidak tahu, Bu. Adik Simba merupakan kumpulan dari unsur pertanyaan yang terdapat dalam peta konsep. Jadi ibu singkat supaya kita semua mudah memahaminya. Nah, A ini merupakan apa? A merupakan apa? D merupakan di mana? K ini merupakan kapan? C ini merupakan siapa? M merupakan mengapa? Dan B merupakan bagaimana. Nah, anak-anak, jadi di dalam peta konsep yang kalian dapatkan itu, kalian diperintahkan untuk menjawab mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan rumus adik Simba. Ya, sudah paham ya? Bu. Sudah paham. Nah, silakan dibaca teks proklamasinya, kemudian dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Bu. Sudah. Kelompok siapa yang berani maju ke depan? Kelompok siapa? Bu. Aisyah, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu. Ya, silakan. Mulai dari apa ya? Apa yang menjadi alasan teks proklamasi tersebut harus dikumandangkan? Silakan jawab. Apa merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya, terus mengapa? Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Ya, terus siapa yang bacakan? Ya, Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya, terus kapan? 17 Agustus 1945. Bagaimana alurnya? Dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ya, terima kasih Aisyah. Ya, Bu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Nah, yang lainnya sudah benar belum menjawab seperti itu? Sudah? Sudah. Oke, berarti semuanya sudah paham ya cara menjawab pertanyaan informasi dari teks proklamasi dengan peta konsep. Sudah paham kan? Ya, Bu. Sudah. Nah, jadi anak-anak, sekarang ibu mau tanya, apa sih makna proklamasi itu bagi bangsa Indonesia? Apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada? Saya tahu, Bu. Apa? Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, Bu. Iya, benar. Makna proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Catat ya anak-anak, Ya, Bu. supaya kalian juga memahami. Nah, mengapa disebut sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia? Karena gini, bangsa kita, bangsa Indonesia itu dijajah sudah bertahun-tahun oleh negara luar. Nah, maka dari itulah proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan sebagai bentuk bahwa negara kita, negara Indonesia telah merdeka. Maka sebagai itulah mengapa proklamasi kemerdekaan harus dibacakan? Karena sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, selain itu ada yang tahu tidak makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya tahu, Bu. Coba sebutkan apa? Di rumah, Bu, tentunya itu menerapkan sikap makna kesatuan dan kesatuan dengan sesama
beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di rumah kita harus selalu rukun pada saudara, orang tua. Kita harus rukun. Nah, kemudian di lingkungan kita seperti gotong royong atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan. Nah, kalau di sekolah apa? Di sekolah kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, benar ya. Jadi ada 3 tadi, di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah. Ya. Nah, anak-anak kita sebagai manusia perlu adanya beradaptasi seperti tadi. Misalnya dari rumah ke sekolah, dari rumah ke lingkungan, tentu adanya adaptasi. Nah, tidak hanya kita sebagai manusia yang melakukan adaptasi, tetapi tumbuhan juga melakukan adaptasi. Nah, seperti Ibu menyediakan teks tentang tumbuhan, yaitu tumbuhan teratai. Ibu bagikan ya tumbuhan teratainya. Silakan kalian baca. Ibu hapus, biar catatkan. Sudah. Oke, sekarang sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu tentang habitat dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki 3 habitat. Ya, yang pertama adalah hidrofit. Yang kedua adalah higrofit. Dan yang ketiga adalah xerofit. Jadi anak-anak, hidrofit ini merupakan jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Kalau higrofit yaitu jenis tumbuhan yang hidupnya di tempat yang lembab. Sedangkan xerofit yaitu jenis tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering. Ya, Bu. Nah, jadi coba sekarang kalian baca tumbuhan teratai tersebut. Tumbuhan teratai tersebut termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang habitatnya di mana ya, antara 3 ini, dan kemudian ciri-cirinya apa saja. Silakan dibaca. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca. Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah, siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, Aisyah, silakan bacakan. Teratai itu termasuk ke dalam apa dulu habitatnya? Hidrofit, higrofit atau xerofit? Hidrofit, Bu. Ya, karena apa? Hidupnya di mana? Air. Iya, betul. Ciri-cirinya apa saja? Daun teratai, bunda dan lebar, Bu. Kemudian Memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Iya. Memiliki akar buah air. ya, benar sekali tadi ya apa yang dikatakan oleh Aisyah. Nah, kemudian anak-anak, sekarang Ibu ada tumbuhan. Nah, Ibu ada tumbuhan. Ibu bawa ya tumbuhannya ya. Bisa dilihat? Ya, Bu. Nah, Ibu akan bagikan tumbuhannya per kelompok. Kemudian silahkan kalian jawab. Kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Oke, kelompok siapa yang maju ke depan? Saya, Bu. Aisyah, kelompok Aisyah, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Tumbuhan apa yang mau dibahas terlebih dahulu? Kangkung, Bu. Kangkung. Ya. Kangkung ini termasuk habitatnya di mana? Hidrofit, Bu, dan lain. Iya, ciri-cirinya apa? Batangnya berongga, Bu. Bentuk daun yang rajin. Bu. Ya. Terus tumpul. Iya. Terus yang kedua apa? Buah vakum. Kasih lihat teman-temannya, tumbuhan paku. Terus tumbuhan ini habitatnya di mana? Higrofit, Bu, lembab. Iya, ciri-cirinya apa? Tubuhnya itu seperti akar, batang, dan daun tidak berbunga. Iya. Kemudian yang terakhir, Kaktus. kaktus habitatnya di mana? Xerofit. Kenapa disebut Kering. Iya, ciri-cirinya apa? Daunnya itu berduri, itu berduri tuh. Ya, benar. Terus tebal dan sempit. Iya, terima kasih kelompok Aisyah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Aisyah dan teman ke kelompoknya. Nah, yang lain benar tidak jawabannya? Benar. Ya, jadi paham ya antara ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Jadi
tumbuhan hidup di air. Higrofit, tumbuhan itu hidup di tempat yang lembab. Dan xerofit, tumbuhan itu hidup di tempat yang kering. Bagaimana perasaannya pada hari ini? Senang loh. Senang. Bagian apa yang senang? Bagian tumbuhan Bu, proklamasi Bu, dari nyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia Bu. Oh, jadi senang semua ya dari awal sampai akhir. Berarti bisa dong menyimpulkan pembelajaran kalau senang. Ada yang bisa? Bu, bisa Bu. Iya, apa? Di situ kita sudah membelajar tentang proklamasi Bu. Ya. Proklamasi bagi Indonesia, makna proklamasi sehari-hari, tumbuhan teratai, higrofit, mikrofit, dan xerofit Bu. Iya, tepuk tangan teman-teman. Anak untuk Aisyah sudah benar, tapi ibu akan menempatkannya kurang tepat ya. Jadi hari ini kita belajar tentang menemukan informasi dari teks proklamasi dengan adik Simba tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui peta konsep. Nah, kemudian dari teks proklamasi kita juga bisa menentukan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita juga belajar tentang memeriksa ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Ya anak-anak? Bu. Sudah paham kan? Paham Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, duduk yang rapi dulu. Kita akan pulang. Aisyah, sebelum kita pulang, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ini kita belajar lebih dahulu mengenai yang penting. Dimulai. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam